gimana sih? Ini sebelum mulai dulu deh, saya harus bikin disclaimer seperti biasa untuk menghindari pemfitnahan dan seuzonan yang lain. Jadi dalam membuat Instagram Story ini atau Instagram Live sekarang nih ya, saya tidak pernah mempunyai konflik of interest terhadap pihak manapun. Dalam artian saya tidak pernah disponsori, di-endorse atau dibayar oleh pabrik apapun, termasuk pabrik MPASI instan, pabrik susu formula, pabrik susu UHT, pabrik gula, pabrik garam, pabrik MSG, pabrik apalah semuanya itu. Pokoknya Tidak punya keuntungan. Betul, tidak punya keuntungan finansial atau tidak dapat keuntungan secara material. Bahkan sebetulnya kalau mau hitung-hitungan nih ya, rugi waktu, sebetulnya rugi tenaga juga buat saya. Cuman demi harapannya demi Indonesia yang lebih baik, dan semoga ini kelak menjadi amal jariah saya. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang merasa kurang sreg misalnya dengan pemaparan saya, simply skip atau unfollow aja. Karena kalau misalnya terus akhirnya menyebar fitnah, saya dengar kadang makan hati nih, kadang suka ngapain ya gue bikin beginian, buang-buang waktu, buang-buang energi. Tadinya niatnya amal, terus karena makan hati itu nggak tahu deh masih dihitung amal apa enggak ya. Iya ya. Saya Tapi tenang, saya akan tetap bersemangat, pokoknya fokus edukasi ke yang memang pengen diedukasi aja. Amin. Jadi I can vouch for Dr. Meta. I mean, ya emang tidak ada disponsori. Yes, I can vouch for that. Ya. Terima kasih, Karitan. Oke. Jadi sekarang saya mau ngebahas dulu nih dari prinsip dasar MPASI. Jadi berdasarkan rekomendasi WHO, ada 4 prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh MPASI yang baik, yaitu tepat waktu, adekuat, terus aman, dan diberikan dengan cara yang benar. Nah, keempat inilah pokoknya yang harus mendasari semua atau segala jenis MPASI yang ada, yang diberikan kepada anak. Coba sekarang kita bahas dulu dari tepat waktu yang pertama nih. Tepat waktu, baik. WHO maupun IDAI merekomendasikan bahwa MPASI diberikan tepat waktu, yaitu saat bayi berusia 6 bulan. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan prinsip yang kedua, yaitu adekuat atau mencukupi kebutuhan nutrisi. Saya bawa laptop, mungkin pernah ingat ya gambar yang ini nih, ibu-ibu, bapak-bapak, bolak-balik saya berikan waktu Instagram Story. Nah, bisa dilihat di gambar lalu ya. Betul. Bisa dilihat ya. Ini adalah grafik kecukupan energi seorang bayi usia 6 sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun. Bisa dilihat nih, ini adalah kecukupan energi, dan yang tercukupi dari ASI adalah yang kuning. Dari usia 0 hingga usia 5 bulan, semuanya tercover 100%. Dari ASI aja ya? Dari ASI saja sudah cukup. Tapi bisa dilihat nih, dari usia 6 hingga 8 bulan, yang tercukupi dari ASI hanya 70%. Sehingga 30% sisanya harus tercukupi dari MPASI. Kemudian dari usia 9 sampai 11 bulan, semakin berkurang lagi nih, yang bisa tercukupi dari ASI cuma 50%. Sedangkan yang 50% sisanya harus tercukupi dari MPASI. Begitu dia memasuki usia 12 bulan, semakin berkurang lagi. Yang tercukupi dari ASI saja hanya 30%, sedangkan 70% sisanya harus tercukupi dari MPASI. Nah, ngomongin soal prinsip MPASI yang adekuat, seorang anak itu harus tercukupi kebutuhan nutrisinya. Nah, yang disebut dengan kecukupan nutrisi ini sebetulnya nggak hanya makronutrien, zat gizi makro seperti karbohidrat, yang tadi kita bahas nih ya, kecukupan energi, lemak, protein, tapi juga penting banget untuk mencukupi zat gizi mikronya atau mikronutrien, vitamin dan mineral. Contohnya zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena ini penting untuk tumbuh kembang yang optimal. Sekarang coba kita lihat kecukupan zat besi seorang bayi dari usia 0, dari lahir hingga usia 2 tahun. Dari usia yang ASI ini yang kuning, kelihatan nggak sih? Agak rekan dikit. Kelihatan. Nah, iya. Yes. Nah, tapi nggak kelihatan mulutnya. ASI hanya bisa mencukupi sedikit dari dulu. Dari sejak lahir pun ASI hanya bisa tercukupi sedikit, cuman yang kuning-kuning ini aja nih. Nah, tapi dari usia 0 hingga usia 5 bulan masih bisa tercukupi 100% karena masih ada cadangan dari saat bayi di dalam kandungan.
baik. Hanya saja begitu dia berusia 6 bulan, habislah sudah cadangan ini. Oke, ya. Sehingga yang tercukupi oleh ASI hanya 3% zat besi. 97%-nya harus terpenuhi dari makanan. Betul, dari MPASI. Sehingga dikatakan bahwa MPASI harus kaya zat besi, harus merupakan sumber zat besi. Karena ingat, 97% sumber zat besi itu harus dari MPASI memang. Iya. Betul, dan zat besi ini emang kenapa sih kalau kurang, kalau defisiensi itu bisa bahaya banget. Karena apalagi di 1000 hari pertama nih, 1000 hari pertama itu adalah periode cepat-cepatnya otak berkembang. Nah, kalau kekurangan zat besi, banyak penelitian yang menunjukkan efek di kemudian hari. Misalnya nih, ada gangguan motorik, gangguan kognitif, IQ-nya lebih rendah, terus juga bisa menimbulkan gangguan memori, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi penting banget nih zat besi. Aku ada pertanyaan dulu nih ya. Biasa nih ibu-ibu galau. Jadi kan suka lihat nih ada anak yang dikasih makan sebelum 6 bulan. Ya nggak usah jauh-jauh deh. Suami aku tuh dulu masih bayi, umur 4 bulan dikasih pisang. Nah kalau 4 bulan? 4 bulan ya, selamat ya. 40 hari. Terus selamat ya dok. Nah itu kalau secara ketepatan waktu yang menurut standar WHO itu berbahaya atau tergantung bayinya atau tergantung kesiapan si anak atau yang ngerasa kayaknya cepet gampang lapar nih gitu, atau ngeliat orang makan udah ngecap-ngecap gitulah ya, udah kayak pengen makan gitu. Nah, itu gimana dok? Betul. Jadi memang banyak ya orang tua yang masih saja memberikan MPASI sebelum usia 6 bulan. Sebetulnya jika atas advis dokter, misalnya memang sudah terlihat tanda siap makan, kemudian dari grow chart misalnya ternyata wah ini sepertinya memang butuh makanan, mungkin saja bisa diberikan makan sebelum 6 bulan, tapi nggak 40 hari atau seminggu kadang-kadang orang udah dikasih makan ya. Biasanya itu 4 bulan ke atas, itu pun mempertimbangkan banyak faktor. Walaupun begitu, tetap kembali lagi sebetulnya yang terbaik adalah memberikan selama saat 6 bulan. Bagaimana resikonya jika diberikan saat bayi belum siap makan? Bisa invaginasi usus yang terlipat, kemudian resiko tubuhnya juga jadi membesar, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Oke, siap. Jadi catatannya emang ya sebaiknya konsultasi dulu ke dokter anak ya. Betul. Harus cek karena ada banyak hal yang perlu diperhatiin sebelum ngasih makan sebelum 6 bulan ya. Baik. Oke, lanjut dok. Oke, lanjut lagi. Jadi sekarang sudah sepakat ya bahwa MPASI yang diberikan harus memenuhi kebutuhan nutrisi termasuk makro dan mikro, terutama zat besi. Nah, sekarang saya mau ngebahas beberapa MPASI yang sering sekali diberikan oleh ibu-ibu kepada anaknya. Yang pertama mau saya bahas adalah pisang. Oh iya benar. Kenapa pisang? Karena pisang ini kayaknya populer banget jadi MPASI pertama ya. Iya. Dimanapun pokoknya pisang adalah MPASI yang paling populer. Ini pun berdasarkan survei penelitian loh ya, di Indonesia memang yang paling populer adalah pisang. Betul. Sekarang coba kita hitung-hitungan aja nih. Di atas 6 bulan bayi itu membutuhkan zat besi sekitar 11 mg per harinya. Ada juga referensi yang mengatakan 7 mg. Biar lebih gampang saya ambil yang paling kecil aja deh, 7 mg. Nah, dari 7 mg zat besi yang dibutuhkan ini 0,2 mg bisa terpenuhi dari ASI. Jadi ada sisa 6,8 mg zat besi yang harus terpenuhi dari MPASI. 6,8. Diingat-ingat kalau perlu dicatat ya ibu-ibu. Nah, sekarang coba sama-sama nih. Misalnya ada bayi berusia 6 bulan, beratnya 7 kilo. Kebutuhannya berarti sekitar 770 kilokalori. Nah, dari 770 kilokalori, aduh bawa kalkulator, maaf ya. Harus dihitung soalnya. Dari 770 kilokalori itu, masih ingat grafik yang tadi ya, di atas 6 bulan sampai 8 bulan itu hanya 70% yang tercukupi dari ASI. Benar. Ya, berarti 70% dari 770 itu 539. Sehingga yang harus terpenuhi dari ASI adalah sekitar 230. Ya, kalorinya nih. Kita ingat-ingat dulu deh, kebutuhan energinya yang dibutuhkan adalah 230 kilokalori, sedangkan zat besinya dibutuhkan 6,8 mg. Kembali ke pisang. Satu buah pisang yang ukurannya sedang itu mengandung sekitar 90 kilokalori.
Kok mati ya? Masih nyala nggak sih nih? Kayaknya freezing ya. Oh enggak ya. Lanjut ya. Kayaknya masih bisa lanjut. Oke, saya lanjutin aja ya. Kayaknya Karitar agak freezing mungkin. Sinyalnya mungkin ya yang jelek. Oke, saya lanjutin aja nih ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau misalnya kita hitung tadi masih ingat ya kebutuhan bayi berusia 6 bulan, berarti kan kebutuhan kalori yang dibutuhkan yang tercukupi dari MPASI harusnya 230, dengan zat besinya harusnya 6,8 mg per hari. Satu pisang sedang itu mengandung 90 kilokalori. Bisa kita hitung nih, kalau dalam sehari anaknya makan 3 kali, tiga-tiganya 3 pisang berukuran sedang, berarti 3 kali 90 sama dengan 270. Betul ya? Nah, kalau 270, tadi kan kebutuhannya 231. Tercukupi nggak? Tercukupi ya, malah kelebihan sedikit. Oke, berarti kebutuhan energinya tercukupi dari hanya 3 pisang sedang sehari. Dengan catatan harus habis ya. Nah, bagaimana dengan kebutuhan zat besinya? Satu buah pisang yang berukuran sedang itu mengandung zat besi 0,31 mg. Kalau dalam sehari seorang anak bisa makan pisang berukuran sedang 3 kali sehari, artinya zat besi yang terpenuhi hanya 0,31 kali 3, sama dengan 0,93 ya Bu ya. Pak, bener ya? Padahal yang dibutuhkan adalah 6,8. Bayangin, 6,8 hampir 7 dengan 0,9 hampir 1. Jauh banget bedanya. Kalau ini berlangsung terus-menerus, nggak heran kalau anaknya jadi defisiensi zat besi, terus lama-lama jadi anemia zat besi. Itu tadi kita ngomongin soal pisang. Sekarang saya mau ngomongin yang lain. Nah, salah satu MPASI yang populer buat kalangan ibu-ibu masa kini adalah tepung beras yang dicampur dengan ASI perah. Bener nggak? Ada ya bapak-bapak ibu-ibu yang pernah ngasih tepung beras dan ASI perah? Nah, sekarang coba kita hitung. Ini tepung berasnya yang tidak difortifikasi ya. Ada tuh kan tepung beras organik atau tepung beras yang bikin sendiri di Sangrai contohnya. Kita hitung sama-sama. 28 gram tepung beras itu mengandung sekitar 100 kilokalori. Sehingga kalau seorang anak bisa makan 3 kali 28 gram tepung beras sehari, karena makannya kan 3 kali nih, berarti dia bisa mencukupi kebutuhan kalorinya 100 dikali 3, sekitar 300 kilokalori. Tadi kebutuhannya 200, malah kelebihan sedikit ya, aman. Nah, sekarang bagaimana dengan zat besinya? 28 gram tepung beras tadi mengandung 0,1 mg zat besi. Kalau dia bisa makan 3 kali 28 gram, karena 3 kali makannya, artinya 3 dikali 0,1 sama dengan 0,3 mg zat besi. Padahal masih ingat tadi kebutuhannya berapa ya? Kebutuhannya 6,8. 6,8 sama 0,3, jauhnya tambah banget ya. Sebentar, pengen lihat. Siapa tahu Kak Ritar sudah... Oh belum ya, Ritar. Saya mau invite lagi nih Kak Ritarnya. Ya belum ada, nanti deh kita lihat. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kita udah ngebahas soal pisang, udah ngebahas soal tepung beras dan ASI perah. Nah, bagaimana dengan makanan yang lainnya? Karena sebetulnya standar yang terbaik, pilihan yang terbaik adalah MPASI rumahan, MPASI yang alami dengan syarat harus mencukupi kebutuhan nutrisi, bukan hanya makronutrien, tapi juga mikronutrien. Sekarang coba, saya suka bertanya nih ke ibu-ibu yang bilang, oh saya kasihnya MPASI rumahan. Gimana zat besinya Bu? Oh pasti bagus zat besinya karena sudah saya kasih bayam, sudah saya kasih ati ayam. Tapi seberapa banyak? Coba kita hitung sama-sama ya. Bapak Ibu harus tahu bahwa 28 gram bayam itu mengandung 1 mg zat besi. Sehingga kalau mau memenuhi 6,8 mg zat besi, artinya dia harus, sebentar ya, kalkulator keluar lagi nih. 6,8 berarti sekitar 200 sampai 300 gram bayam per harinya. Mungkin nggak kira-kira bayi 6 bulan makan bayam sebanyak itu dalam sehari? Ini kita masih ngomongin soal zat besi nih, belum ngomongin soal karbohidrat, belum ngomongin soal lemaknya, belum ngomongin soal proteinnya. Bagaimana dengan hati ayam? Kalau hati ayam, coba kita hitung lagi ya. 28 gramnya itu mengandung 3,6 mg zat besi. Sehingga kalau butuhnya 6,8
6,8. Aduh, mimpi apa Sabtu-Sabtu disuruh ngitung ya demi Bapak Ibu semua. Sekitar 50 atau 60 gram ati ayam. Nah, artinya apa? 60 gram ati ayam ini harus dihabiskan dalam waktu sehari. Bisa nggak dimakan nih segitu? Kalau bisa ya alhamdulillah, bagus, nggak ada masalah. Artinya, ingat, jangan disalah artikan atau kemudian diputar balik ya. Saya bilang pilihan yang pertama yang terbaik adalah MPASI alami atau rumahan, tapi yang mencukupi kebutuhan nutrisi baik makro maupun mikro. Karena kadang-kadang banyak orang tua yang bilang, saya yakin dong ini MPASI rumahan saya kaya sumber zat besinya karena saya sudah kasih bayam, saya sudah kasih ati ayam. Saya tanya, bayamnya seberapa banyak? Iya, 1 tangkai. Padahal harusnya tadi berapa? Sekitar 300 gram ya. Sudah saya kasih ati ayamnya berapa ya? Dipotong dadu kecil-kecil sekitar 10-15 gram. Padahal butuhnya 60 gram. Itu yang maksud saya harus benar-benar diperhatikan dalam membuat MPASI rumahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata makanan MPASI homemade atau yang rumahan ini yang kaya zat besi, ternyata akseptabilitas atau kemampuan menerima bayi berusia 6 hingga 8 bulan ini masih rendah sayangnya. Kenapa? Karena tadi kan kita sudah hitung-hitung nih Bu ya, ternyata kalau harus mau makan ati ayam untuk mencukupi kebutuhan zat besi harus sekian. Kalau daging sapi coba kita hitung ya. 100 gram daging sapi itu hanya mengandung 2,6 miligram zat besi. Sehingga kalau mau memenuhi zat besinya kurang lebih sekitar 300 gram. Dibikin stick gitu kali ya. Nah, kira-kira bisa nggak? Karena kapasitas lambung anak umur 6 bulan pastinya masih kecil. Sehingga belum tentu dia bisa. Selain kapasitas lambung yang masih kecil, kemampuan oromotorik atau kemampuan makannya juga masih belum sempurna. Anak usia segitu mungkin masih kesusahan nih diberi makanan dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kadar zat besinya. Makanya tadi saya bilang penelitian menunjukkan bahwa ternyata MPASI rumahan yang diberikan kaya zat besi dalam jumlah yang cukup, ternyata akseptabilitas atau kemampuan menerimanya pada anak bayi berusia 6 hingga 8 bulan rendah. Pertimbangannya itu tadi, pertama karena kapasitas lambungnya masih kecil, yang kedua karena kemampuan oromotoriknya juga masih belum baik. Sehingga pilihan keduanya, karena pilihan pertamanya adalah MPASI rumahan buatan sendiri yang memenuhi kebutuhan nutrisi ya. Pilihan keduanya adalah MPASI yang difortifikasi. Ini banyak juga nih orang-orang yang bertanya ke saya, MPASI fortifikasi itu apa maksudnya? MPASI fortifikasi adalah MPASI yang telah ditambahkan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak. Contohnya yang ibu dan bapak bilang sebagai MPASI instan. Kalau di luar negeri disebutnya MPASI fortified complementary food, bukan instant complementary food. Makanya sering salah kaprah karena begitu dengar instan langsung ingatnya mie instan. Pokoknya kan yang serba instan nggak bagus. Tapi ingat bahwa sebetulnya istilah yang benar adalah fortified complementary food, MPASI terfortifikasi. Nah, bagaimana kalau dengan MPASI terfortifikasi? Coba kita hitung sama-sama ya. 30 gram tepung beras yang difortifikasi, tepung beras susu yang difortifikasi untuk bayi usia 6 bulan. Nah, itu mengandung 2,25 mg zat besi dan 80 kilokalori. Coba kita hitung ya. Masih ingat ya tadi kebutuhan bayi 6 bulan? Kebutuhan kalorinya yang harus terpenuhi adalah 231, sementara zat besinya adalah 6,8. Oke, kita hitung kalau dalam sehari seorang bayi usia 6 bulan bisa makan 3 kali bubur susu yang terfortifikasi. Artinya dia bisa memenuhi kalori sebanyak 80 kali 3. 80 kali 3 kok pakai kalkulator ya? 80 kali 3 240, bener nggak? Kebutuhannya 231. BBT kan beda-beda tipis, artinya terpenuhi. Bagaimana dengan zat besinya? Zat besinya 2,25 kali 3. 6,7. Apa ya? Aduh, maaf ya. Pak, Bu, saya pakai kalkulator aja biar cemen pun. Nah, 6,75. Padahal yang dibutuhkan adalah 6,8. Iya, sama kan? Sehingga artinya sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi makro maupun mikronutrien, MPASI terfortifikasi pun bisa jadi pilihan, terutama pada anak-anak yang masih belum bisa menerima makanan rumahan yang kaya zat besi karena kemampuan lambung yang kecil atau karena kemampuan oromotorik yang memang belum terlatih dengan sempurna. Banyak banget message yang masuk di direct message saya nih di Instagram yang menanyakan segala macam isu mengenai MPASI fortified. Pertama,
Terus gimana pengawetnya, gimana gulanya, gimana garamnya, gimana rasanya, itu kan buatan semua, itu kan bahan kimia semua. Hey, ibu-ibu dan bapak-bapak, kemarin udah saya highlight belum ya? Saya agak-agak lupa, nanti kalau belum saya highlight deh. Baru kemarin saya share nih standar nasional Indonesia untuk pembuatan MPASI yang terfortifikasi atau MPASI instan. Asal tahu aja bahwa semua produk makanan bayi yang beredar di seluruh dunia ini harus memenuhi aturan dari WHO, namanya Codex Alimentarius. Nah, Codex Alimentarius ini mengatur dengan sangat detail, Pak, Bu, berapa zat besi yang harus diberikan, berapa vitamin A-nya, berapa vitamin C-nya, berapa zinc-nya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan di standar nasional itu pun, yang mengacu kepada Codex Alimentarius, dikatakan dengan jelas bahwa MPASI untuk bayi tidak boleh menggunakan pengawet. Kalau ada pengawet, artinya tidak akan lolos dari BPOM, sehingga ya tidak akan beredar di pasaran, gitu ya. Selain itu juga tidak boleh mengandung perisa atau perasa buatan, tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk bayi. Terus mungkin ada ibu bapak yang bertanya, terus kok bisa tahan lama ya dok ya? Karena prosesnya disebut sebagai freeze dry. Benar-benar dikeringkan sehingga kadar airnya minimal bahkan sampai 0. Artinya kalau nggak kena air ya bisa tahan lama, tapi kalau kena air ya akhirnya jadi nggak tahan lama. Banyak pertanyaan juga nih yang masuk ke DM, ke direct message. Ya ngomong-ngomong soal DM, saya mau ingat dulu nih, mumpung lagi ingat ya Pak, Bu. Saya mau ucapin terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan diri untuk mengirimkan pesan lewat direct message di Instagram saya. Tapi seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, saya tidak bisa membuka, membaca, dan membalas semua satu persatu karena keterbatasan waktu. Saya punya pekerjaan di dunia nyata yang tentunya lebih menjadi prioritas saya. Dan kadang-kadang aja nih kalau lagi iseng, saya bukain, saya bacain, tapi itu pun juga nggak mungkin semua, paling 3 atau 5 direct message yang teratas. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf dan harap dimaklumi. Oke, kembali lagi ke soal isu yang MPASI instan itu ya. Bagaimana dengan gula dan garam? Kembali lagi, karena ini diatur oleh Codex Alimentarius WHO, sama bahkan kadar gula dan kadar garamnya pun benar-benar diatur oleh WHO. Memangnya bayi berusia 6 bulan nggak boleh gula dan garam, karena di rekomendasi IDAI yang terbaru pun dikatakan gula dan garam boleh kok diberikan walaupun jumlahnya hanya sedikit, terbatas, hanya untuk menambah khazanah rasa. Berapa banyak? Ntar saya mau tanya dulu. Memangnya ibu sama bapak kalau masak nih di rumah, garamnya segimana sih? Gulanya segimana sih? Kan nggak mungkin juga ya banyak-banyak, paling cuma sejumputan aja. Bener kan? Jadi kalau misalnya nih ada anak bayi umur 6 bulan mulai MPASI, sering soalnya kejadian, datang ke saya tanya nih, dok anak saya nggak mau makan dok, gerakan tutup mulut, bener-bener semua makanan nggak mau dilepeh, pokoknya nggak ada yang mau dimakan. Pertanyaan yang pertama sekali saya ajukan adalah, bapak ibu pakai bumbu nggak? Gula, garam, atau bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu yang lain? Enggak dok, bener-bener anyep, benar-benar tanpa bumbu sama sekali. Biasanya saya akan menanyakan ke orang tuanya, ibu sama bapak udah pernah nyobain apa belum? Kalau menurut bapak ibu nggak enak, ya terus jangan paksain anaknya juga untuk mau makan, karena ya namanya juga nggak enak ya. Beda halnya kalau misalnya nih ibu dan bapak memutuskan nggak mau pakai bumbu, anyep aja anak mau makan, ya nggak masalah. Tapi kalau nggak mau, boleh juga loh dikasih untuk menambah khazanah rasa supaya anaknya juga akhirnya jadi mau makan. Gitu ya Bu, Pak. Kemudian pertanyaan lainnya, kemarin tuh ada beberapa pertanyaan yang menanyakan, dok saya mau dikombinasi MPASI homemade, ya MPASI rumahan saya kombinasi dengan MPASI pabrikan, begitu. Terus berapa kali nih harusnya frekuensinya? Apakah MPASI homemade yang 1 kali, pabrikan yang 2 kali, atau pabrikan yang 1 kali, yang homemade 2 kali? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa saya bahas kalau saya tidak benar-benar menghitung. Dalam artian begini, kan ibu dan bapak udah tahu nih bahwa kebutuhan bayi umur 6 bulan yang beratnya 7 kilo itu sekitar tadi yang harus tercukupi dari MPASI adalah 231 kilokalori dan zat besinya sekitar 6,8 mg. Bener ya? Kalau misalnya ternyata bapak dan ibu bikin MPASI rumahan yang sudah mengandung kesemuanya, yang sudah bisa memenuhi semuanya dan anaknya bisa menghabiskan semuanya, ya nggak usah MPASI pabrikan, cukup MPASI homemade aja. Tapi kalau misalnya ternyata maunya cuma setengah, berarti kan harusnya 50-50. Atau nggak mau sama sekali dok, maunya cuma ya 1/3, artinya kan 1/2. Itu sangat tergantung, sangat benar-benar berdasarkan bagaimana anak ibu bisa makan, apa yang dimakan, dan berapa banyak yang bisa dimakan. Jadi nggak bisa saya generalisasi nih, makanya misalnya saya bilang
MPASI pabrikannya 1 kali, MPASI homemade-nya 2 kali, karena semua kembali lagi tergantung kepada kondisi anak masing-masing. Makanya saya pernah bilang bahwa saya tidak menerima konsultasi online dengan segala sinonimnya ya, karena ibu-ibu sekarang kreatif, bilangnya nggak konsultasi, ada yang mau curhat, minta saran, minta masukan, minta advice, minta opini, minta yang lain. Artinya saya nggak langsung memeriksa, bagaimana riwayatnya, bagaimana status nutrisinya. Kalau saya menjawab dan akhirnya menyesatkan, akhirnya dosanya di saya, Pak, Bu. Rencananya niat awal mau berbaik hati, mau amal, terus karena menyesatkan, ya jadinya malah dosa. Jadi sekali lagi mohon dimaklumi ya, saya nggak menerima konsultasi online. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, boleh tanyakan langsung ke dokter spesialis anak di tempat Bapak Ibu semua. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih. Kemarin ada juga nih yang bertanya ke saya mengenai MPASI instan dan MPASI homemade ini juga. Ada yang bertanya mengenai yang MPASI instan, boleh nggak sih ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain? Misalnya MPASI instannya diberikan bubur, apa ya kemarin nanyanya ya, bubur merah, bubur susu yang berbasis beras merah. Boleh nggak ditambahkan misalnya ati ayam? Boleh nggak ditambahkan misalnya telur? Boleh, jawabannya ya, boleh, nggak apa-apa. Selama anaknya mau, nggak masalah, boleh dicampur. Terus yang kedua, kemarin juga ada yang tanya, boleh nggak putih telur diberikan? Boleh diberikan. Kemudian apa lagi? Oh ya, untuk masalah proporsi, persentase. Jadi begini Pak, Bu, perlu diingat bahwa anak adalah bukan miniatur orang dewasa. Dalam artian, apakah sama seperti orang dewasa, kemudian proporsinya juga sama? Enggak ya, sebagai contoh. Orang dewasa disarankan untuk memakan sayuran dan buah dalam jumlah yang lumayan banyak nih setiap harinya, sekitar berapa persen gitu ya, berapa puluh persen dari 100% kebutuhan sehari-hari. Tapi untuk anak berbeda, karena untuk anak usia 6 bulan terutama, pernah saya bahas juga di highlight bahwa kebutuhan serat itu tidak ditentukan, sehingga buah dan sayur hanya sebagai pengenalan dan sebagai sumber vitamin dan mineral. Walaupun jenis makanannya mungkin sama, misalnya mau masak sambal anti kentang kemudian dihaluskan teksturnya boleh, tapi jangan lupa porsinya beda, proporsinya juga beda, harus lebih banyak protein hewaninya, harus lebih banyak karbohidratnya dibandingkan dengan sayur dan buah. Terus ada pertanyaan lagi, Dok, terus gimana kalau saya pokoknya nggak mau, pokoknya MPASI yang terfortifikasi, saya mau kasih MPASI homemade, tapi saya kasih suplemen tambahan zat besi kok, Dok, boleh nggak? Nah, begini Bu, mungkin pernah ingat juga ya, kayaknya pernah saya taruh di highlight nih di Instagram story saya, bahwa pilihan yang pertama untuk MPASI adalah MPASI rumahan yang memenuhi kebutuhan nutrisi anak, baik itu makronutrien, karbohidrat, lemak, protein, dan mikronutrien, vitamin dan mineral, zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan lain sebagainya. Jika memang tidak dapat diberikan, atau hanya setengah bisa diberikan karena keterbatasan lambung si kecil, dan juga karena kemampuan oromotoriknya, kemampuan makannya belum terlatih sempurna, maka pilihan keduanya adalah MPASI yang terfortifikasi. Jika sudah mulai ada gejala, baru diberikan zat besi. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu bahwa zat besi ini harus diberikan atas advis dokter. Karena saya seringkali melihat Bapak dan Ibu beli-beli sendiri, ngasih-ngasih sendiri, padahal dosisnya beda loh. Dosis untuk suplementasi sama dosis terapi beda jauh. Kalau misalnya bilang pokoknya MPASI homemade dikasih dengan sumber zat besi, dikasih dengan suplemen zat besi. Emang tahu Bu, MPASI homemade-nya berapa zat besinya? Apakah zat besi yang diberikan dosisnya harus berapa? Kan nggak ketahuan, kecuali memang sudah dicek nih hasil labnya. Tapi kadang-kadang juga orang tua minta, kalau misalnya nih anaknya minta dicek lab, aduh kasihan Dok, masih kecil harus dicek darah, biasanya kayak gitu. Sekali lagi ya saya ulang bahwa kesimpulannya pilihan MPASI yang nomor 1 yang terbaik adalah MPASI rumahan, tapi harus memenuhi kebutuhan nutrisi baik makro maupun mikronutrien. Jangan lupa bukan hanya karbohidrat, lemak, protein, tapi juga ada vitamin dan mineral yang harus dipenuhi seperti zat besi, zinc, kalsium, vitamin A dan vitamin C, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena semua mikronutrien ini juga penting banget untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Jika karena satu dan lain hal, seperti misalnya nih, karena makanan kaya zat besi ternyata jumlah yang dibutuhkan banyak untuk memenuhi kebutuhan zat besi anak, kapasitas lambung anak kita masih kecil, atau karena kemampuan oromotorik, kemampuan makannya belum sempurna, pilihan kedua adalah MPASI yang terfortifikasi.
Baru apabila memang ada gejala kekurangan zat besi, diberikan suplemen zat besi. Begitu ya Pak Bu, semoga bisa dimengerti. Oh iya, kemarin juga banyak yang tanya, dok bisikin dong rekomendasi MPASI instan atau MPASI terfortifikasi yang direkomendasikan dokter. Iya, kan saya udah bilang ya Bu ya, saya nggak di endorse, saya nggak disponsori, saya nggak didukung oleh pabrik MPASI instan manapun. Tapi ingat lagi ya, kalau semua MPASI instan yang beredar lolos di pasaran, lolos dari BPOM, artinya sudah memenuhi aturan WHO. Yang mana artinya isinya pasti sama aja Bu, isinya zat besinya pasti segitu-segitu aja, sesuai dengan range yang sudah ditentukan oleh WHO. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana sampai berikut ya? Ya tergantung bagaimana dengan harganya, tergantung bagaimana availabilitasnya, kesediaannya di dekat ibu bagaimana gitu. Kemudian untuk yang MPASI rumahan, saya juga berpesan nih bahwa WHO merekomendasikan bahwa untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal ada 7 kelompok bahan makanan yang penting untuk anak. Yang pertama adalah sumber karbohidrat seperti akar-akaran, umbi-umbian atau batang. Nah, di WHO sendiri juga disebut bahwa makanan pokok yang diberikan ini atau sumber karbo yang diberikan ini adalah berupa lokal staple food atau makanan pokok yang lokal. Artinya kalau misalnya di daerah Bapak Ibu, di daerah saya sih nasi nih makanan pokoknya, ya artinya berikan nasi. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah protein hewani, daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, daging ikan, daging apa lagi ya, pokoknya segala macam daging deh, udang atau apapun lah, pokoknya protein hewani. Yang ketiga adalah kacang-kacangan sebagai protein nabati. Kemudian yang keempat ini adalah kelompok produk susu dan turunannya, keju, yogurt, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kelompok sayur dan buah yang mengandung vitamin A. Kemudian kelompok buah dan sayur yang mengandung vitamin lainnya. Dan yang terakhir adalah telur. Pastikan setiap kali makan buat yang MPASI rumahan nih, minimal harus mengandung 4 dari 7 kelompok yang ada. Nah, dari 4 kelompok yang wajib ada ini, setidaknya 1 harus sumber karbo sebagai makanan pokok, 1 kelompok protein hewani, dan 1 kelompok buah dan sayur. Yang satunya ini terserah mau telur, mau produk susu, pokoknya yang penting dari 4 itu minimal 3 yang tadi saya sebutkan. Kemudian kemarin saya juga dapat pertanyaan nih, jadi saya catat mana ya? Sebentar ya, nyontek dulu ya. Jadi bilang, dok, saya pengennya ASI eksklusif 2 tahun. Kalau memberikan MPASI terfortifikasi kan berarti ada susu sapinya, bagaimana? Oke. Yang pertama, ASI eksklusif nggak sampai 2 tahun ya Bu ya. Kalau ASI eksklusif 2 tahun, pasti anaknya jadi malnutrisi. ASI eksklusif hanya 6 bulan, dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih. Tapi bukan ASI eksklusif 2 tahun. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke rekomendasi WHO. Ibu masih ingat ya tadi dari 7 kelompok, ada 1 kelompok yang tadi saya sebut berupa produk susu dan turunannya. Kalau ibu memang benar-benar nggak mau, tidak mau ada produk susu sapi sama sekali, artinya ibu juga harus fair, berarti anak nggak boleh dikasih keju dong, nggak boleh dikasih mentega, nggak boleh dikasih produk-produk lain atau roti atau biskuit, karena itu semua pasti ada susu sapinya. Lagi pula nggak ada hubungannya ya, pengen ASI full dengan MPASI yang instan atau terfortifikasi, karena saya sempat bilang tuh, pokoknya kalau pro MPASI fortifikasi atau pro MPASI pabrikan pasti nggak pro ASI. Padahal nggak ada hubungannya. Bahkan di WHO sendiri disebutkan. Boleh dilihat guideline-nya di internet, ada ya, tinggal googling aja, guideline for complementary feeding for breastfed, buat khusus untuk anak-anak yang menyusui ya. Kalau nggak salah di poin ke-9, coba boleh dicek di highlight saya, di highlight Instastory saya. Nomor 9 itu dikatakan use fortified complementary foods as needed. Gunakan MPASI yang terfortifikasi jika diperlukan. Maksudnya jika diperlukan gimana? Kembali lagi nih kayak yang tadi saya bilang. Yang terbaik adalah MPASI rumahan, tapi kalau memang nggak bisa karena kapasitas lambungnya kecil atau karena kemampuan makannya belum sempurna, terus gimana? Use fortified complementary foods. Nah, pembahasan use fortified complementary foods ini juga kemarin ternyata sempat jadi keributan, karena ada yang bilang, kayaknya Dr. Meta tuh salah translate. Complementary foods itu sebetulnya bukan complementary foods, tapi complementary products. Padahal jelas kalau Bapak atau Ibu lihat di Google Translate aja ya, complementary foods itu artinya makanan pelengkap atau makanan pendamping ASI, bukan produk. Karena yang dikatakan tadi, makanan fortified complementary products itu misalnya menurut pihak yang lain adalah misalnya
apa kemarinnya, tepung terigu yang sudah difortifikasi, kemudian mentega yang sudah difortifikasi, kemudian minyak goreng yang difortifikasi. Betul, memang produk-produk itu sudah terfortifikasi, tapi apakah Ibu dan Bapak pernah menghitung misalnya dalam berapa banyak tepung terigu mengandung zat besi? Lagian emang anak bayi MPASI ini baru memulai 6 bulan mau dikasih makan tepung terigu, Bu? Kan enggak ya? Atau mau dikasih makan minyak goreng? Kan juga enggak. Sehingga kembali lagi nih, MPASI fortifikasi, bahasa Inggrisnya itu adalah Fortified Complementary Food. Bukan salah mentranslate ya, memang translate-nya itu, memang terjemahannya itu maksudnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, bukan saya yang nanya, maksudnya ibu-ibu yang nanya, bagaimana masalah bayam, berapa banyak yang harus diberikan? Nah, sebentar, saya harus nyontek ini soalnya Bu nggak hafal juga ya. Seperti contoh nih, 28 gram ati ayam itu mengandung 3,6 mg zat besi. Artinya dalam sehari untuk memenuhi 6,8 mg zat besi yang dibutuhkan sekitar 50-60 gram. Tapi bagaimana dengan bayam? Bayam itu 28 gramnya 1 mg. Kemudian ngomongin soal hati ayam, kenapa kok dalam contoh ini saya seringkali mencontohkan dengan hati ayam? Karena hati ayam ini adalah sumber zat besi yang paling tinggi menurut saya nih di antara protein-protein yang lainnya. Karena kayak daging cincang dalam ukuran yang sama ya, daging sapi cincang kandungan besinya cuma 0,8, daging kambing 1 mg, daging domba 1,3 mg, daging bebek 0,8 mg, bayam 1 mg, sementara hati ayam 3,6. Tinggi banget kan? Ingat, kapasitas lambung anak masih kecil. Kalau mau diberikan bayam boleh nggak? Ya boleh, tapi ingat harus memenuhi kebutuhan ya. Karena dia 1 mg doang, berarti kan yang harus diberikan banyak banget. Kecuali bayi Popeye, kalau bayi Popeye atau bayi Jack gitu ya yang di Incredible, saya rasa mungkin bisa-bisa aja. Tapi kan kalau ini enggak. Kemudian saya juga ingin membahas nih Bu, Pak, mengenai MPASI yang katanya gini, saya juga nggak tahu sumbernya dari mana ya, bahwa kalau ingin booster berat badan berikan MPASI double protein, double karbohidrat, gitu ya? Ada yang pernah dengar nggak? Itu nggak ada sumbernya ya Pak, Bu, jangan diikutin. Saya juga udah nyari-nyari mana sih sumber ilmiahnya, tapi nggak ada, nggak pernah ada yang bilang double protein dan double karbohidrat itu bisa menaikkan berat badan. Kemudian saya, ini apa nih? Banyak pertanyaan. Maaf ya, ini saya nggak bisa baca satu persatu karena semuanya jalannya cepet banget pertanyaan-pertanyaannya. Terus saya jadi gagal fokus ngeliat kamera, atau ngeliat ini. Saya ngeliat kamera aja deh ya, lihat kamera. Jadi kembali lagi ke rekomendasi WHO untuk yang MPASI rumahan. WHO merekomendasikan makanan lokal yang disebut. Artinya gunakan bahan makanan yang ada sebetulnya di sekitar kita aja. Gak usah kebingungan cari bahan-bahan makanan yang mungkin kesusahan. Karena kan ibu masak ini biasanya nih zucchini, kabocha, chia seed, oatmeal, terus apa lagi tuh? Pokoknya banyak deh, ikan salmon juga ya. Padahal banyak banget sumber atau bahan makanan lain yang tersedia lokal dengan harga yang lebih terjangkau, yang sebetulnya nggak kalah baik gizinya, yang nggak kalah banyak juga nutrisinya. Jadi nggak usah repot-repot. Satu aja deh pesan saya nih buat Bapak dan Ibu semua, ini yang paling penting kayaknya. Pertama, saya menyimpulkan nih, karena waktunya sudah hampir habis. Anak saya sudah hampir pulang les, artinya saya harus siap-siap family time. Suami saya juga hampir mau pulang. Oh ya, terima kasih suami saya sudah meminjamkan studionya. Ini yang gamers pasti tahu nih. Suami saya gamers berat soalnya. Lanjut. Pertama, kesimpulannya tolong jangan diputar balik atau disalahpahami. Ingat bahwa yang nomor satu pilihan terbaik adalah MPASI rumahan, tapi yang harus memenuhi semua kebutuhan nutrisi baik zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, protein, dan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral, misalnya zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan vitamin mineral lainnya. Harus memenuhi. Seandainya nggak bisa karena kemampuan lambung atau kapasitas lambung bayi yang masih terlalu kecil, karena makanan kaya zat besi kalau harus mencukupi kebutuhan zat besi harus banyak banget nih, atau karena kemampuan oromotoriknya, kemampuan makannya belum sempurna, maka pilihan yang kedua adalah MPASI yang terfortifikasi. Jika memang sudah ada gejala kekurangan, baru suplemen zat besi. Kemudian
pesan saya yang berikutnya adalah tolong kalau misalnya berat badan mulai seret, apalagi dalam 2 bulan berturut-turut nggak naik, atau naik sih tapi nggak seperti yang seharusnya, segera konsultasikan ke dokter. Semakin dini ketahuannya, semakin dini juga mengintervensinya, insya Allah semakin gampang untuk kekejar. Jangan sampai sudah gizi buruk atau gizi kurang itu baru ke dokter, kadang susah buat naikinnya nih. Lebih baik kalau yang awal-awal aja, karena itu tadi ya, kalau sudah sampai stunting itu irreversible, tidak dapat diperbaiki. Kemudian pesan saya yang selanjutnya buat Bapak Ibu yang masih punya bayi nih, jangan lupa untuk selalu ukur dan timbang setidaknya setiap bulan berat badan, tinggi badan atau panjang badan dan lingkar kepala, dan jangan lupa dicatat, diplot juga di kartu menuju sehat. Pasti kan pada punya ya KMS, kalau nggak punya kayaknya bisa di-download gratis juga. Diplot di situ, setiap pergi ke dokter tolong dibawa. Gitu. Yang keempat, jika ada masalah seperti anak saya nggak mau makan dok, gerakan tutup mulut, jika masih berlangsung 1 sampai 2 minggu mungkin masih wajar, apalagi kalau anaknya sakit atau tumbuh gigi atau misalnya lagi ada perubahan tertentu di lingkungan, mungkin masih wajar. Tapi kalau sudah berkepanjangan, apalagi sampai berat badan turun atau berat badan nggak naik-naik selama 2 bulan berturut-turut, langsung segera bawa ke dokter. Kalau mau tahu vitamin, saya sering banget soalnya dapat pertanyaan, dok, vitamin yang paling bagus, yang paling mahal biar anak saya mau makan apa? Kalau pengen tahu jawabannya, baca highlight ya soal vitamin dan mineral. Ada di Instastory saya, sudah pernah saya bahas. Ini banyak yang tanya kalau apa nih? Mulai gagal fokus. Lihat kamera, lihat ini. Oke deh. Kayaknya harus disudahi. Terima kasih banyak atas partisipasinya yang sudah menyimak, yang sudah join Instagram Live ini. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan, kalau saya nggak males katanya ya, bisa memberikan Instagram Live lagi. Kemudian kalau memang bermanfaat, alhamdulillah, semoga bisa berguna buat semuanya. Kalau merasa, ini apaan sih, simply unfollow atau skip aja. Kalau ingin mendapatkan informasi yang valid, boleh cek websitenya IDAI, di officialnya IDAI, idai.or.id, atau bisa juga cek langsung ke websitenya WHO. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin kalau yang di WHO agak kesulitan ya, karena bahasa Inggris, kemudian banyak istilah-istilah yang kadang medis banget. Tapi kalau yang di IDAI itu memang khusus website, ada khusus buat yang awam. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat, semoga juga ilmu yang bermanfaat ini kelak bisa jadi amal jariah saya yang tak terputus. Amin, diaminin sama ibu bapak ya. Saya doain semoga ibu-ibu yang mau masuk masa MPASI nggak galau lagi, karena sebetulnya MPASI itu simple kok. Selain itu juga saya doain buat ibu-ibu yang sekarang lagi struggling nih karena anaknya GTM, karena anaknya berat badannya seret, semoga cepat selesai, cepat ketemu masalahnya, cepat bisa diatasi sehingga cepat bisa catch up lagi. Semoga berat badannya cepat naik lagi. Bukan ibunya ya, maksudnya anaknya. Buat ibunya kalau berat badannya juga lagi struggling, pengen turun, saya doain deh semoga cepat langsing ya Bu, doakan saya juga. Ya udah, makin merangkak kemana-mana. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di Instagram Story atau di Instagram Live selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.